Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bener Meriah akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Arianto dari SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah dan saya sendiri Hamdani dari SMK Negeri 1 Bener Meriah. Dan saya Kamaluddin dari SMP Negeri 2 Witesam. terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdani. Gimana keadaannya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya, alhamdulillah Bapak. Sebelum kita melakukan coaching Bapak, sebagaimana tahap awal, ya, kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang perjalanan coaching nanti. Baik Bapak. Pada saat ini saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak dalam alur tirta. Iya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Bapak? Di coaching kali ini saya ingin diamati terkait dengan mendengarkan aktif, juga menggali potensi coaching dengan pertanyaan berbobot nih Pak Hamdani. Iya. Terus pertanyaan kedua, Bapak, kompetensi apa yang spesifik yang ingin Bapak observasi nanti, Bapak? Oke, yang lebih spesifik kami ingin diamati terkait dengan bagaimana saya nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching merasa terberdayakan dengan pertanyaan saya. Iya. Terus selanjutnya, Bapak, pertanyaan terakhir ini tentang indikator yang Bapak inginkan itu untuk coaching Bapak nanti kali ini seperti apa, Pak? Saya menginginkan di proses coaching saya hari ini, saya nanti punya daya lenting ya, agak luwes nanti memberikan pertanyaan kreatif. Ya. Saya menggali terus potensi-potensi coaching saya sehingga mereka bisa mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan kreatif mereka untuk memberdayakan diri mereka masing-masing. Oke, terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Nanti ada pasca observasi. Di kali ini Bapak silahkan terus untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja Pak. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Kamal. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ari? Lumayan sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Masih suasana hari guru nih Pak Ari ya. Iya Pak. Ada kegiatan apa Pak Ari kemarin di hari guru? Ada upacara, kemudian Upacara, perlombaan, ya. Pengumuman penghargaan seperti itu Luar Pak. biasa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja santai Pak Ari ya, untuk pertemuan kita kali ini. Di pertemuan 15 menit kita di hari ini, apa yang Pak Ari harapkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi ada cerita ini Pak sedikit. Iya. Kita kan sebagai guru dituntut untuk profesional seperti itu Pak ya, dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Betul. Jadi saya melihat di sekolah saya itu Pak, guru-gurunya itu masih juga susah untuk mengembangkan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang inovatif, kreatif seperti itu Pak. Jadi pembelajarannya masih monoton, yang sifatnya ceramah seperti itu Pak. Jadi saya ingin dapat pencerahan ini Pak, bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan. Baik, dari apa yang tadi Pak Ari sampaikan bahwa Pak Ari tadi menangkap bahwa kondisi suasana gurunya itu susah untuk mengembangkan diri, mencari beberapa model-model yang efektif ya, seperti itu. Yang Pak Ari maksud susah di sini seperti apa nih Pak Ari? Ya, jadi masih belum mau melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Jadi pembelajarannya masih berfokus ke ceramah seperti itu, Pak. Masih fokus untuk ceramah ya. Jadi masih monoton seperti itu saja. Jadi itu Oke, kan baik. membosankan bagi Betul, siswa. betul, Ya. betul. Berarti yang Pak Ari maksud untuk kali ini lebih spesifiknya seperti apa nih Pak Ari? Maksud yang kami sampaikan ini apa yang Pak Ari harapkan dari pertemuan ini itu maksudnya ya? Jadi saya harapannya saya bisa berkontribusi untuk dapat guru-guru di sekolah kami itu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya bisa berkontribusi apa yang bisa saya lakukan sehingga pembelajaran guru-guru di sekolah saya itu makin baik. Baik, Pak Ari tadi menyampaikan kontribusi nih Pak Ari ya. Iya, Jadi ingin menyampaikan ada kontribusi Pak Ari untuk bisa membenahi kondisi guru-guru yang ada sekarang di posisi hari ini. Kalau boleh saya tahu nih Pak Ari, kontribusi seperti apa sih yang Pak Ari maksudkan di sana itu? Mungkin saya bisa melakukan apa gitu Pak ya, terhadap guru gitu, yang itu berguna untuk pengetahuan guru atau keterampilan guru sehingga guru bisa melaksanakan atau bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi Pak. Oke, baik. Jadi lebih spesifiknya Pak Ari dalam pertemuan hari ini ingin ada gagasan ya Pak Ari untuk melakukan hal apa sih sebenarnya yang bisa Pak Ari lakukan sebagai bentuk kontribusi Pak Ari terhadap kondisi guru hari ini seperti itu Pak Ari ya. Seperti itu Pak. Kenapa ini penting menurut Pak Ari? Karena pembelajaran yang menyenangkan itu akan berefek baik bagi siswa. Betul, betul. Ya, jadi pasti kita kan harus memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan otomatis outputnya itu akan baik. Betul. Baik, berarti ada relevansi ketika guru-gurunya bagus, kemudian membuat siswa-siswanya juga bagus dalam kondisi pembelajaran seperti itu Pak Ari ya. Baik Pak Ari, yang menjadi indikator kontribusi Pak Ari atau apa yang Pak Ari lakukan tadi berhasil itu apa ya? Menurut saya adanya perubahan di pembelajaran guru sih. Oke. Ada hal lain Pak Ari yang Pak Ari bayangkan ya? Tadi Pak Ari di percakapan kita di awal bahwa ingin melakukan apa gitu ya, ingin melakukan sesuatu gitu, apa gitu yang menurut Pak Ari bisa lakukan. Kemudian salah satu indikatornya adalah adanya perubahan dari Pak Ari ya, adanya perubahan. Kalau boleh tahu nih Pak Ari, perubahan seperti apa nih menurut Pak Ari ya, dari apa yang Pak Ari akan lakukan nanti? Perubahan dari cara mengajar guru. Jadi cara mengajar guru dari yang hanya ceramah melulu menuju pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, baik sudah kami tangkap. Kalau kita berbicara kondisi hari ini Pak Ari, kalau kita coba skalakan dari 0 sampai 10 nih ya Pak Ari, di kondisi guru-guru tadi, itu di posisi skala keberapa tuh posisi guru-guru? Saya kira saat ini di posisi 5. Di posisi 5 Posisi 5. Posisi 5. Bayangan Pak Ari di perbincangan kita hari ini, Pak Ari mau naik di level keberapa tuh? 7 atau 8 mungkin memungkinkan saya. 7 atau 8. Oke, 7-8 kondisi guru-guru bisa ada satu perubahan. Perubahan yang saya anggap itu sudah ada perubahan gitu Pak. Baik, kalau di level 7 yang Pak Ari bicarakan tadi itu kondisi guru sudah dalam kondisi seperti apa Pak Ari? Saya kira sudah 80% atau 70% itu guru sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi 80% lah Pak ya, sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, berarti ada peningkatan 80% guru sudah mulai mereka mengajar dengan kondisi menyenangkan dengan siswa-siswanya. Dari sisi jumlah Pak ya. Betul.
yang hari ini Pak Ari miliki ya untuk bisa melakukan kontribusi menaikkan level guru-gurunya dari kondisi 50% ke 80% yang Pak Ari harapkan tadi ya. Eh, Kegiatan apa yang bisa Pak Ari lakukan? Apa ya? Atau mungkin pendampingan gitu Pak. Pendampingan mungkin pendampingan dengan guru-guru atau misalnya kita juga melakukan kerjasama dengan guru yang sudah senior atau yang sudah baik dalam pengajarannya. Kemudian kita melakukan pendampingan kepada guru-guru yang belum mencapai level 8 tadi Pak. Jadi ada dua strategi tadi yang Pak Ari bisa lakukan ya untuk mencapai level ke-8 tadi. Pertama ada pendampingan, kemudian kolaborasi kerjasama dengan guru-guru senior untuk mendampingi guru-guru yang tadi. Ya, ada hal lain, strategi lain yang bisa Pak Ari lakukan? Kalau mungkin gini Pak, kalau misalnya lebih masif ya Pak, lebih masif atau lebih besar lagi cakupannya, kita bisa buat workshop mungkin Pak. Workshop untuk sekolah. Jadi kita bisa mendatangkan instruktur atau mendatangkan pelatih untuk mengajari kita bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itu mungkin bisa menjadi solusi saya kira Pak ya. Untuk kalaupun tidak itu untuk jangka menengah atau jangka panjang gitu Pak. Mungkin tahap awal kita akan melakukan pendampingan ke guru. Baik. Berarti ditambah lagi tadi ada workshop ya, ada workshop dengan cara mendatangkan narasumber, kemudian setelah itu belajar guru-guru tentang bagaimana cara membelajarkan siswa yang menyenangkan tadi. Baik, untuk membantu nih beberapa hal yang Pak Ari sebutkan tadi, ada pendampingan, ada kolaborasi, ada workshop ya. Apa yang bisa membantu Pak Ari untuk mewujudkan beberapa kegiatan-kegiatan tadi Pak Ari? Tentu saja kita akan minta bantuan dari guru-guru yang lebih senior atau yang kita anggap sudah memiliki kompetensi yang lebih baik Pak ya. Jadi untuk melaksanakan tadi, jadi dengan guru yang sudah kita anggap baik kompetensinya, dan juga kita melakukan kerjasama dengan kepala sekolah Pak. Ada kerjasama. Kita akan merangkul kepala sekolah untuk bisa melaksanakan rencana yang yang akan kita lakukan. Baik, berarti ada dua perkara tadi, ada minta bantuan guru senior, juga berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menciptakan kegiatan yang Pak Ari harapkan tadi, sehingga itu menjadi salah satu kontribusi Pak Ari menjadi memberikan kontribusi kepada sekolah ya posisinya. Baik Pak Ari, ada hal lain nggak selain Pak Ari berkoordinasi, selain Pak Ari bekerja sama dengan guru senior gitu kan? Saya kira ini Pak ya, mungkin bahan-bahan untuk guru-guru bisa belajar gitu Pak ya. Oke, bahan materi kayak gitu ya. Bahan materi untuk guru bisa belajar secara mandiri. Oke, baik. Jadi ada tambahan tadi untuk bahan belajar. Baik Pak Ari, kapan nih Pak Ari yang mau mengerjakan hal ini? Saya kira kalau pendampingan sudah bisa kita laksanakan dalam minggu ini. Terus Pak, pendampingan nanti kita atur jadwalnya, pendampingan antara guru yang sudah kita anggap baik kompetensinya ke guru yang masih belum. Kemudian kalau untuk workshop itu mungkin kita akan laksanakan dalam semester depan, lebih ke jangka menengah atau jangka panjang. Baik. Agar kegiatan terlaksana nih Pak Ari, semua kegiatan tadi yang Pak Ari rencanakan tadi terlaksana ya. Kira-kira bentuk komitmen seperti apa yang Pak Ari akan lakukan ke depan? Ya, kita akan coba berkolaborasi bersama-sama antara guru, rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan dengan stakeholder lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini.
Baik, alhamdulillah Pak Ari tadi sudah menyebutkan juga bahwa langkah konkret yang mau dilaksanakan adalah dengan cara berkolaborasi dan juga menyampaikan maksud dan tujuan Pak Ari terkait pengembangan kompetensi guru. Baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Dari sesi ini apa yang Pak Ari dapatkan? Terima kasih banyak Pak, saya sudah mendapatkan banyak sekali dari coaching ini. Tadi ada ide, saya mendapatkan banyak ide-ide yang awalnya tidak terpikir oleh saya Pak. Jadi awalnya apa ya? Oh ternyata ada ide-ide baru. Betul. Setelah dilakukan coaching ini ternyata saya bisa melakukan ini. Iya, Jadi saya temukan di coaching ini Pak. baik, Gitu. alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, Pak coaching Ari. pada hari ini. Mudah-mudahan setiap kegiatan Pak Ari yang Pak Ari rancangkan tadi bisa berjalan dengan lancar Pak Ari. Baik Pak, terima Baik, kasih terima banyak. kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak udah menyelesaikan sesi coaching. Betul Pak Hamdani. Tadi saya sudah lakukan sesi coaching dengan Pak Arianto Iya. dan saya minta masukannya lah dari Pak Hamdani. Ya untuk penutupan nih Pak ya, karena ini adalah pasca observasi ya, beberapa pertanyaan yang saya berikan ke Bapak nanti. Baik Bapak. Ya, yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan coaching terkait indikator yang pencapaian yang Bapak inginkan? Baik, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya. Iya. Dengan alur tirta sudah saya bawakan, baik itu dari mendapatkan tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata juga terkait dengan tanggung jawab. Yang keduanya juga saya tadi sudah mempraktekkan tentang prinsip-prinsip coaching ya, tentang prinsip coaching, ada kemitraan di sana, menggali potensi ya. Kemudian dia juga mencoba tadi menerapkan tentang kompetensi inti yang saya berikan kepada coachi terkait dengan saya mengusahakan untuk present ya. Saya hadir ketika melakukan sesi coaching. Kemudian saya juga mendengar aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachi sehingga coachi bisa memberdayakan diri dia sendiri. Oke, terima kasih Bapak Kamal. Lagian juga alur yang Bapak lakukan ya, sudah sesuai dengan alur kita, di mana Pak Arianto sudah membuka potensinya untuk pengembangan kembali ya, Iya. dengan yaitu kemitraan Baik. ataupun kreatif untuk memaksimalkan potensinya sendiri. Pertanyaan terakhir nih Pak Kamal, Iya, siapa? kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Baik. Dari sesi ini saya tersadarkan ya untuk bisa lebih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kreatif ya, sehingga dengan pertanyaan itu bisa menuntun coachi untuk bisa menemukan solusi-solusinya, juga menuntun dia untuk bersemangat meningkatkan setiap kelebihan yang dia punya dan melaksanakan setiap aksi nyata yang sudah direncanakan itu Pak Hamdan. Baik Pak Kamal, terima kasih. Semoga kedepannya proses coaching yang Bapak terapkan dapat berjalan dengan baik dan Baik, terima kasih, Pak permasalahan Hamdani. kedepannya dengan dapat solusi sehingga proses coaching ini berjalan dengan lancar Bapak Kamal. Baik, terima terima kasih kasih, Pak Pak Hamdani. Sama-sama Pak Hamdani. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri